Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Farhanisa Marhadi dari PTBA ingin mempresentasikan materi manajemen sistem informasi sekolah. Dalam kehidupan masyarakat luas, kata informasi pada umumnya sudah tidak dipandang sebagai istilah asing. Di kalangan pendidikan pun bahkan telah dipakai dalam pembicaraan keseharian, terutama pada kegiatan-kegiatan resmi. Pemahaman terhadap konsep sistem informasi manajemen akan menjadi lebih mudah apabila dapat memahami pengertian data, informasi, sistem, dan manajemen. Di sini, pengertian data merupakan bahan untuk menjadi informasi setelah diproses dengan prosedur, teknik, dan cara sesuai kepentingannya. Sedangkan informasi adalah data terpilih yang telah diproses dalam suatu sistem untuk menjadikannya dapat membedakan arti. Batasan informasi tersebut memberi gambaran adanya transfer dari data melalui suatu prosedur dengan menggunakan teknik dan cara tertentu. Sistem pemrosesan informasi mengolah data menjadi informasi, atau lebih tepatnya sistem pengolahan data dari bentuk tak berguna menjadi berguna atau menjadi informasi bagi penerimanya. Dengan adanya hubungan antara data dan informasi ini, maka keduanya seharusnya tidak dapat saling ditukar pemakaiannya. Agar dapat digunakan untuk keperluan manajemen, maka data harus diolah dulu ke dalam bentuk informasi yang sesuai dengan keperluan manajemen yang bersangkutan. Untuk keperluan penulisan data di kertas atau kartu dan pemasukan data ke komputer, maka data dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu data statis dan data dinamis. Data statis adalah jenis data yang umumnya tidak berubah atau jarang berubah, misalnya identitas nama seperti orang, organisasi, atau tempat. Lalu ada kode-kode nomor seperti kartu penduduk, rekening, pegawai atau karyawan, mahasiswa, asuransi, kartu kredit, nomor telepon, dan sebagainya. Lalu juga ada alamat. Sedangkan data dinamis adalah jenis data yang selalu berubah baik dalam frekuensi waktu yang singkat atau agak lama. Data jenis ini sering mengalami peremajaan atau updating data. Contoh data tersebut seperti data tabungan, data gaji, data kepangkatan, data nilai siswa, indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa, dan sebagainya. Pada pemasukan dan pengolahan, kedua jenis data tersebut umumnya bergabung dalam satu masukan entry atau kelompok data yang disimpan. Untuk menyusun data dan mendatakan hasil yang berarti, beberapa kombinasi operasi dasar-dasar harus dilaksanakan. 10 operasi dasar yang menghasilkan keluaran penting dapat dilihat dalam setiap sistem informasi. Ke-10 operasi data tersebut adalah, yang pertama, itu capturing, yaitu pencatatan data dari suatu peristiwa atau kejadian dalam suatu bentuk, yaitu formulir-formulir kepegawaian, pesanan-pesanan pembelian, dan sebagainya. Lalu ada verifying, yaitu pemeriksaan, pengecekan, atau pengesahan data untuk menjamin agar data tersebut dapat diperoleh dan dicatat secara cermat. Yang ketiga ada classifying, yaitu menempatkan unsur-unsur data dalam kategori-kategori khusus yang memberikan arti bagi si pemakai. Penyortiran, yaitu menempatkan unsur-unsur data dalam suatu rangkaian urutan khusus atau rangkaian yang telah ditentukan sebelumnya. Summarizing, yaitu menggabungkan atau mengumpulkan unsur-unsur data dalam salah satu dari dua cara. Misalnya, pertama secara matematika, kemudian mengurangi secara logika. Yang keenam ada calculating, yaitu penanganan data secara ilmu hitung dan atau logika. Storing, yaitu menempatkan data ke dalam suatu media penyimpanan seperti kertas, mikrofilm, dan sebagainya, di mana data dapat dipelihara untuk pemasukan dan pengambilan kembali apabila diperlukan. Selanjutnya ada retrieving, yaitu pencarian sampai ketemu dan mendapatkan tambahan bagi unsur-unsur data khusus dari media di mana unsur-unsur data tersebut disimpan. Reproduksi, yaitu memperbanyak data dari satu media ke media yang lain atau dalam kedudukan yang lain dalam media yang sama. Yang terakhir ada disseminating communicating, yaitu penyebaran dan pemindahan data dari satu tempat ke tempat lain. SIM adalah sistem informasi manajemen, di mana sistem diartikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berkaitan untuk secara bersama-sama menghasilkan satu tujuan. Untuk informasi, diartikan sebagai hasil pengolahan data yang digunakan untuk suatu keperluan, sehingga penerimanya akan mendapat rangsangan untuk melakukan tindakan. Lalu, manajemen terdiri dari proses atau kegiatan yang menjelaskan apa yang dilakukan manajer pada operasi organisasi. Sistem informasi manajemen ini memiliki makna yang luas, mencakup berbagai sistem subsistem yang ada di dalam organisasi seperti subsistem informasi organisasi, subsistem informasi keuangan, subsistem informasi sumber daya manusia, dan lain-lain. Masing-masing subsistem tersebut mempunyai input, proses, dan output yang dihasilkannya. Di sini, definisi sistem informasi manajemen adalah sistem yang berbasis komputer yang berfungsi untuk menyediakan informasi bagi beberapa pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama. Informasi yang tersedia di dalam SIM ini meliputi seluruh informasi organisasi masa lalu, sekarang, dan rencana atau prediksi organisasi di masa yang akan datang.
Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan berkala, laporan khusus, dan hasil manipulasi data dengan simulasi matematika. Hasil dari SIM sebagai salah satu masukan bagi pimpinan di dalam membuat keputusan untuk memecahkan masalah. Kemudian asas-asas sistem informasi. Asas-asas di sini berupa prinsip yang menjiwai sistem informasi, baik pengembangan, pemeliharaan, dan pengoperasiannya. Untuk lingkungan organisasi, asas yang ditetapkan yaitu, yang pertama itu ada asas pengelola, yaitu suatu sistem informasi dapat diselenggarakan apabila ada suatu unit kerja yang diberi tanggung jawab untuk mengelolanya. Tugas pengelola ini adalah melaksanakan koordinasi dalam pengembangan, pemeliharaan, dan pengoperasian, melayani permintaan data, pengembangan teknik atau metode analisis dalam rangkaian pendayagunaan informasi, dan bertanggung jawab atas semua kualitas data dan informasi yang dihasilkan. Lalu yang kedua ada asas kepekaan. Sistem informasi dapat berguna apabila memberi layanan sesuai dengan apa yang seharusnya diperlukan. Untuk itu, diperlukan peremajaan atau update agar penyusunan informasi sesuai dengan keadaan lapangan. Suatu mekanisme yang harmonis antara sumber data dan dengan pusat penyimpanan data harus saling menguntungkan. Dalam pada informasi itu yang dihasilkan harus mempunyai beragam bentuk dan secara langsung mampu memberikan semacam warning kepada penerima informasi tentang adanya faktor-faktor negatif yang perlu segera ditanggulangi. Untuk yang ketiga, itu asas fleksibilitas. Sistem informasi pada dasarnya dituntut untuk memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap seluruh jajaran unit kerja. Oleh karena itu, suatu sistem informasi manajemen harus mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Untuk yang terakhir ada kesederhanaan. Asas kesederhanaan itu sistem informasi harus tersusun dari serangkaian perangkat keras, perangkat lunak, dan juga prosedur yang mudah dimengerti maupun dioperasikan serta dipelihara oleh seluruh unit kerja agar dapat dihindari kemungkinan kesalahpahaman atau peluang terjadinya penyimpangan. Untuk itu, harus ada ketentuan yang jelas dan sistematik dalam membantu terselenggaranya perputaran roda sistem informasi manajemen. Sistem informasi dalam proses manajemen. Untuk mendukung proses manajemen, dibutuhkan sistem informasi yang menjadi poros untuk mengalirkan informasi dengan lancar agar proses-proses itu dapat berlangsung secara berkesinambungan dan teratur. Kaitan sistem informasi dengan proses manajemen dapat dilihat dalam gambar berikut. Dalam menjalankan fungsinya, manajer sangat membutuhkan informasi untuk membuat keputusan, mengelola kompleksitas hubungan antara organisasi dan lingkungannya, serta menjadikannya sebagai dasar pengendalian. Komponen-komponen sistem informasi manajemen itu ada komputer dan teknologi informasi. Teknologi ini merupakan pengembangan dari teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Definisi kata informasi sendiri secara internasional telah disepakati sebagai hasil dari pengolahan data, yang secara prinsip memiliki nilai atau value yang lebih dibandingkan dengan data mentah. Komputer merupakan bentuk teknologi informasi pertama, cikal bakal, yang dapat melakukan proses pengolahan data menjadi informasi. Jadi, teknologi informasi itu adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Teknologi informasi hanya merupakan salah satu komponen kecil saja dalam format organisasi. Komponen-komponen lainnya adalah proses dan prosedur, struktur organisasi, sumber daya manusia, produk, pelanggan, supplier, rekan, dan sebagainya. Keandalan suatu sistem informasi dalam organisasi terletak pada keterkaitan antar komponen yang ada sehingga dapat dihasilkan dan dialirkan suatu informasi yang berguna, akurat, terpercaya, detail, cepat, relevan, dan sebagainya untuk lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya ada langkah dasar pengembangan sistem informasi. Yang pertama, studi visibilitas, penentuan syarat sistem, penerapan perancangan, membuat perubahan organisasi, sistem pengetesan, konservasi, manajemen proyek, pengoperasian, evaluasi, dan pemeliharaan. Setiap langkah dasar tersebut terdiri atas langkah-langkah yang rinci. Langkah-langkah rinci yang krusial terletak pada perancangan dan implementasi sistem, yakni database atau basis data. Data yang sangat banyak akan mengarah pada ketidakefisienan dalam penyimpanan dan juga pengolahannya, sedangkan data yang sangat sedikit akan mengarah pada ketidakefektifan sebab output yang diinginkan tidak akan tersedia. Karena itu, untuk mewujudkan keterpaduan sistem yang utuh, dalam pengembangan sistem informasi sangat dituntut kemalakan para manajer di setiap tingkatan terhadap dasar-dasar pengelolaan sistem informasi ke pendidikan yang diotomasikan. Cara, materi, waktu, format, dan objektivitas merupakan faktor esensial bagi pengelolaan basis data pada suatu sistem informasi. Karena itu, dalam proses pengembangan sistem informasi manajemen perlu adanya pedoman yang jelas dan memberi kemudahan untuk menjabarkannya ke dalam operasi pembentukan sistem pada unit-unit yang telah ditentukan. Dengan demikian, basis data harus dikendalikan secara sentral. Pengendalian
secara sentral terpadu merupakan konsep yang penting bagi basis data. Karena itu, suatu basis data dapat dikatakan sebagai koleksi terpadu dari data yang disusun secara logis dan dikendalikan secara sentral. Sistem merupakan suatu rangkaian peraturan atau metode yang memungkinkan pemberian definisi, penciptaan, perubahan, pembacaan, pemeliharaan, dan perlindungan basis data. Dengan kata lain, terdapat sistem pengelolaan basis data atau SPBD yang terpusat di dalam suatu sistem informasi. Komputerisasi sistem informasi manajemen nasional pendidikan itu belum cukup lama dimulai pada tingkat departemen. Dalam operasinya, hingga kini yang berkenaan dengan komponen sistem institusi belum mampu terkoordinasikan secara padu, baik vertikal maupun horizontal. Pada kenyataan demikian, data tentang hal yang sama sangat mungkin berbeda diperoleh dari unit-unit setiap tingkatan manajemen pada saat yang sama. Dengan demikian, tiap tingkatan manajemen dapat membangun SPBD-nya sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan SPBD manajemen di atasnya. Dalam pencapaian kriteria keberhasilan pimpinan dalam melaksanakan SIM ini antara lain dapat menentukan pendekatan yang tepat dalam merencanakan SIM di organisasi, dan hal ini ditunjukkan dengan kemampuan yang pertama, mengumpulkan data secara komprehensif sesuai kebutuhan, kedua, mampu mengolah data menjadi informasi yang tepat, dan ketiga, mampu menggunakan informasi hasil pengolahan dalam mengambil keputusan. Struktur organisasi atau subjudul. Organisasi merupakan pengolahan sistem informasi manajemen yang harus memiliki kemampuan seperti apa yang telah ditetapkan di dalam pengertian sistem informasi manajemen, baik dari segi fisik maupun fungsinya. Sehubungan dengan itu, maka organisasi pengelolaan sistem informasi harus menggambarkan secara fungsional tugas-tugas yang berkenaan dengan pengembangan, pemeliharaan, dan pengoperasiannya. Fungsi-fungsi bentuk dasar dari organisasi pengelolaan sistem informasi manajemen yang pertama itu ada analisa sistem, yaitu mempunyai tugas untuk merumuskan kebutuhan penggunaan informasi dan merancang sistem yang memberikan jawaban atas kebutuhan tersebut. Yang kedua ada administrator. Pangkalan data mempunyai tugas untuk melakukan penerapan dan pengontrolan terhadap definisi data maupun definisi hubungan antar file data, dan juga merancang sistem keamanan pangkalan data. Selanjutnya ada operasi komputer. Mempunyai tugas untuk menyiapkan data yang akan diproses melalui entry dan edit data, menyiapkan jadwal penggunaan komputer, dan menjalankan komputer. Lalu pelayanan informasi mempunyai tugas untuk melakukan diseminasi tentang proses komputer, jenis-jenis informasi yang segera dapat dilayani, dan jenis-jenis perangkat lunak baru yang digunakan. Lalu untuk pelatihan mempunyai tugas untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada personil-personil dari unit kerja mengenai sistem dan prosedur pengoperasian perangkat keras atau perangkat lunak baru yang digunakan. Fungsi-fungsi ini tidak mutlak harus ada secara lengkap di setiap organisasi pengelolaan sistem informasi manajemen. Hal ini tergantung dari tingkat kewenangan dan pengelolaannya. Sumber daya informasi dan sumber daya manusia. Sumber daya informasi meliputi hardware, software, spesialis informasi, pemakai, fasilitas, database, dan informasi. Semua sumber daya yang telah disebutkan tadi itu perlu dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi organisasi. Lalu ada sumber daya manusia merupakan salah satu isu di dalam organisasi. Ada dua kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang manajer, yaitu kemampuan berkomunikasi, lisan dan tulisan, dan kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan lain yang harus dimiliki adalah pengetahuan yang diantaranya adalah pengetahuan komputer dan informasi. Dalam menentukan kriteria sumber daya informasi, mesti mempunyai kemahiran dalam membangun, menggunakan nilai, dan melaksanakan sistem informasi. Lalu ada manfaat manajemen sistem informasi sekolah. Yang pertama, ada integrasi data dan informasi. Pembangunan sistem informasi, apalagi berbasis jaringan komputer, memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan data baik berupa data setup maupun data transaksi yang dilakukan dari berbagai terminal dalam lingkungan jaringan tersebut. Data yang terintegrasi itu dapat dieksplorasi berbagai macam laporan manajerial yang akan menjadi dasar bagi para manajer untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan terhadap kinerja organisasi, baik secara departemental maupun secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada sistem pengorganisasian data. Pembangunan sistem informasi yang bertumpu pada sistem pengorganisasian data akan menghindarkan sistem dari bahaya duplikasi data atau sering disebut redundansi. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan dan keakuratan penyusunan laporan manajerial. Sistem informasi ini akan membantu para manajer dalam menghasilkan laporan. Di satu sisi, sistem informasi ini memudahkan mereka, tetapi di sisi lain juga menjadi ancaman akan keberlangsungan peran mereka dalam jangka panjang jika mereka tidak mereposisi peran mereka setelah sejumlah pekerjaan diambil alih oleh sistem informasi. Selanjutnya, meningkatkan kualitas produk dan kecepatan layanan konsumen.
Melalui sistem informasi, semua departemental dalam organisasi akan mendapatkan aliran informasi yang dibutuhkan tepat pada waktunya sehingga kualitas produksi dapat ditingkatkan. Karena departemen persediaan barang dan departemen produksi dapat memperoleh informasi yang jelas dan tepat dalam waktu yang singkat. Untuk yang terakhir, meningkatkan citra organisasi. Pembangunan sistem informasi akan meningkatkan citra organisasi dari sudut pandangan anggota maupun pihak eksternal organisasi. Kepercayaan masyarakat akan lebih meningkat dan akan mengalirkan simpati yang cukup besar untuk mendorong tingkat kepembelian produk dari organisasi tersebut. Selanjutnya, manfaat sistem informasi manajemen dalam pembelajaran. Dalam bidang pendidikan, teknologi informasi dapat dimanfaatkan dalam kategori yang pertama itu Knowledge Management Tool. Dengan TI atau teknologi informasi, kita dapat menyimpan pengetahuan manusia ke dalam bentuk lain yang lebih kompak, efisien, dan mudah dimanfaatkan. Pada tahap awal, materi pelajaran dipindahkan dari bentuk konvensional ke bentuk elektronik atau digital library. Pada tahap lanjut, digital library tersebut dikembangkan menjadi lebih interaktif dengan pembacaannya. Yang kedua ada kategori learning tool. TI dapat dimanfaatkan pula sebagai perangkat bantu pengajaran untuk berbagai bidang studi. Yang ketiga, business management tool. Proses dan tugas keseharian di sebuah lembaga pendidikan sangat menjadi lebih ringan dengan bantuan teknologi informasi, seperti pengelolaan siswa, guru, alumni, dan staf, pengelolaan nilai dan data akademik, pengelolaan aktivitas pengajaran, dan lainnya. Dan yang keempat ada analysis or calculation tool. Pemanfaat di bidang ini telah ada sejak awal lahirnya komputer, seperti kalkulasi matematis, statistika, kalkulus dan analisa matriks, dan desain PCB. Baik, yang terakhir merupakan aplikasi sistem informasi manajemen dalam pengembangan pengelolaan pendidikan, yaitu Dapodik atau Data Pokok Pendidikan. Dapodik merupakan aplikasi yang telah dan sedang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menghimpun informasi yang berasal dari satuan pendidikan sebagai bahan pembuatan kebijakan sistem pendidikan di Indonesia. Dapodik dikembangkan kali pertama pada jenjang pendidikan dasar, Dikdas, yang selanjutnya ditingkatkan ke pendidikan menengah atau Dikmen. Untuk menjalankan program aplikasi Dapodik, Kementerian sudah menjalankan program ini berbasis web yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan dengan mengunjungi laman Dapodik. Sekian pemaparan dari saya tentang materi manajemen sistem informasi sekolah. Jika ada pertanyaan, boleh reply di kolom komentar dan bisa berdiskusi dengan yang lainnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.